boom, UFC seru kembali hadir di TV One. Kami akan menghadirkan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di atas oktagon demi menjadi yang nomor satu di kelasnya. Salam Sport One, salam boom boom boom. Apa kabar para pecinta UFC seru? Senang sekali saya Intan Samadina dapat kembali hadir menemani minggu malam Anda semua selama 2 jam ke depan, pastinya untuk bisa menghadirkan fight-fight yang sangat luar biasa dan spesial. Di malam hari ini akan ada 6 pertarungan yang sangat seru yang akan kami sajikan untuk mengobati rasa rindu Anda terhadap mixed martial art dunia. Pastinya di partai pertama kami akan ada Robert Whittaker versus Marvin Vettori di kelas middleweight, dan juga akan ada Alessio Di Chirico yang menghadapi Roman Kopylov juga masih di kelas middleweight. Akan ada juga William Gomis yang berhadapan dengan Jarno Erens di kelas featherweight, dan akan ada Nassourdine Imavov yang menghadapi Jacqueline Buki di kelas middleweight. Serta juga akan ada Charles Jordan menghadapi Nathaniel Wood di kelas featherweight, dan di main event kita akan ada Ciryl Gane versus Tai Tuivasa di kelas heavyweight. Dan pastinya untuk menemani Anda menyaksikan partai-partai seru di malam hari ini, saya sudah ditemani oleh komentator kita yang selalu setia nih menemani, Bung Deddy Wigraha. Apa kabar Bung Deddy? Baik Intan. Bung Deddy sehat. Bung Deddy, malam hari ini kita ada 6 partai yang pastinya sangat luar biasa semua, tapi pasti yang ditunggu-tunggu Bung Deddy yang terakhir nih. Betul. Ada Tai Tuivasa di sana Bung Deddy. Iya betul. Jadi Tai Tuivasa ini juga adalah salah satu petarung top ya di kelasnya. Kemudian dan kali ini dia akan berhadapan juga dengan petarung yang berasal dari Prancis, yaitu Ciryl Gane. Yang Ciryl Gane sendiri walaupun posturnya besar, heavyweight, tapi geraknya seperti kelas lightweight lincah, ya? Jadi lincah dan sangat dinamis seperti itu geraknya. Ini pastinya juga dinanti-nantikan ya bagi para pecinta UFC seru di rumah. Dan kita langsung saja Bung Deddy menuju partai kita yang pertama. Akan ada Robert Whittaker menghadapi Marvin Vettori. Ini menarik ya, kita tahu Robert Whittaker ini adalah mantan juara Bung Deddy di kelasnya, dan dua-duanya ini sama-sama striker. Bung Deddy melihatnya seperti apa pertarungan kali ini? Ya, kalau dibilang memang dua-duanya adalah striker, dan tadi seperti Intan bilang, Robert Whittaker ini juga pernah memegang sabuk di kelas middleweight. Waktu itu dia sabuknya diambil oleh Israel Adesanya, yang dimana waktu itu dia kalah KO ya dengan Israel Adesanya. Dan kembali lagi Robert Whittaker ini bisa dibilang petarung yang kembali lagi gerakannya juga sangat dinamis, kemudian sulit untuk ditebak gerakannya, dan selalu bisa ganti kaki, jadi stance-nya bisa ganti, footwork-nya, begitu juga semuanya. Ketangkasannya juga luar biasa, jadi geraknya sangat cepat sekali, banyak bisa melakukan takedown. Dinamis tadi Bung Deddy katakan ya, dan ini Bung Deddy kita sama-sama saksikan tale of the tape kedua fighter, dan ini kita lihat ya kalau usia tidak terlalu jauh. Tapi yang menarik ini ada reach-nya Bung Deddy, ini jauh sekali dari Marvin Vettori ya. Ini artinya juga menjadi kelebihan betul, dan Marvin Vettori ini sendiri juga petarung yang lebih banyak mengandalkan striking-nya ya, seperti itu ya. Ya, ini dengan teknik striking dan juga jangkauan yang panjang, ini akan cukup menyulitkan dan menjadi challenge juga bagi Robert Whittaker. Ya, walaupun dua-duanya pemegang sabuk, salah satunya Marvin Vettori pemegang sabuk coklat, dan juga Robert Whittaker pemegang sabuk black belt, sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, tapi dua-duanya lebih comfortable main di atas nih kan, lebih menggunakan strikingnya kayak gitu ya. Iya, dan ini juga menarik bahwa Marvin ini adalah peringkat ketiga ya di middleweight kali ini. Di saat kita membahas ini memiliki peringkat ketiga di kelas middleweight di UFC. Betul, dua-duanya sekarang berada di top 3 ya, di top ketiga, dan ini kali ini kita akan menyaksikan jadi fight-nya yang dua-duanya akan banyak melakukan stand up fighting. Dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ya. Kalau Bung Deddy sendiri melihatnya siapa yang akan lebih dominan di stand up fighting kali ini? Kedua-duanya saya memiliki kelebihan masing-masingnya, cuman kembali lagi kalau dari segi skills bahwa Robert Whittaker dengan pengalaman yang jauh lebih banyak memiliki 24 kali menang dan 6 kali kalah, dan dia merupakan petarung yang bisa dibilang masih tetap berada di peringkat teratas ya, merupakan contender dan calon penantang nantinya ya. Masih cukup ditakuti ya Bu Deddy, dan ini dia pemirsa, kita langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan Robert Whittaker menghadapi Marvin Vettori. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan.
Ya Bung Deddy, ini kita lihat ya bagaimana Robert Whittaker mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan decision. Bung Deddy, kalau kita melihat memang di awal sempat berimbang ya, namun di ronde kedua dan ketiga terlihat sekali bahwa Whittaker lebih mendominasi. Ya betul sekali Intan, jadi dari segi striking combination, kemudian juga tendangan, pukulan itu memang jauh akurasinya lebih banyak yang masuk yang dilakukan oleh Robert Whittaker. Walaupun Marvin sendiri juga bisa dibilang petarung yang lebih banyak menggunakan pukulannya, tapi emang dari segi skills di sini bisa kita lihat bahwa Robert Whittaker jauh lebih berpengalaman karena gerakannya lebih banyak dinamis, lebih agility-nya lebih sangat baik, ketangkasannya sangat baik. Kemudian kalau kita lihat di ronde ketiga tadi sempat ada satu takedown ya Tanya, jadi ada satu teknik takedown berhasil masuk dan ini juga akan tentunya mempengaruhi poin yang diberikan oleh judge ya, oleh juri ya, karena dari 3 ronde yang ada itu kebanyakan striking combination, Robert Whittaker lebih unggul, tapi di ronde ketiga ada satu takedown yang masuk dan angkanya itu angkanya lebih besar juga. Dan ini artinya memang sudah terlihat ya bagaimana Whittaker ini sangat mendominasi di babak kedua maupun babak ketiga. Dan Bung Deddy dan juga pemirsa, kita langsung saja menuju bout kita selanjutnya. Akan ada Alessio Di Chirico versus Roman Kopylov. Ini menarik ya, ini adalah salah satu fighter dari Italia, Bung Deddy Wigraha, dan ini dia berikut kita sambil saksikan tale of the tape kedua fighter, Bung. Ya ini ya kalau dari segi tinggi badan mereka berimbang ya, dari segi jangkauan nampaknya Roman lebih sedikit lebih panjang. Jauh ya, lebih panjang dan tapi yang menariknya dari kedua petarung ini sebenarnya adalah Roman Kopylov ini adalah petarung yang lebih sebelumnya memulai karirnya adalah sebagai petarung Rusia yang memiliki background combat sambo ya, di mana dia adalah seorang mantan juara dunia combat sambo seperti itu ya Tanya. Dan sedangkan untuk Alessio ini adalah petarung MMA yang benar-benar memulai karirnya adalah di EMAF atau salah satu event MMA amatir yang diadakan di event amatir yang sangat populer ya. Ini kalau melihat juga memang bagaimana kedua fighter sama-sama memiliki pengalaman yang cukup berimbang ya Bung Deddy. Walaupun kalau kita melihat Alessio ini memiliki pengalaman lebih banyak dan ini sudah tidak sabar lagi. Sepertinya kita untuk segera saja kami mengajak Anda untuk menyaksikan Alessio Di Chirico menghadapi Roman Kopylov. Kami ucapkan selamat menyaksikan. I'm here with the winner Roman Kopylov. Roman, congratulations on the biggest win of your career. It was a pretty close fight. Dia tadi kemenangan dari Roman Kopylov dengan KO, Bung Deddy Wigraha. Ya kalau kita lihat tadi emang di ronde pertama dan ronde kedua fighter berimbang juga ya ini Tan. Jadi ronde pertama itu significant strike-nya lebih banyak didapat oleh Alessio, kemudian di ronde kedua significant strike-nya diraih oleh Roman Kopylov dan kembali lagi kalau kita lihat di menit-menit terakhir ronde kedua juga ada beberapa pukulan yang masuk yang hampir juga menyebabkan Roman Kopylov sempat kehilangan keseimbangan ya, tapi ya di ronde ketiga tapi di ronde ketiga dia jauh memiliki pukulan-pukulan yang lebih akurat dan itu yang menyebabkan Alessio jatuh dan KO ya, seperti itu ya. Ya Bung Deddy, ini juga kita langsung saja ya Bung Deddy, tadi kita sudah melihat dua bout kita yang sangat menarik dan kita menuju bout kita yang ketiga, ada William Gomis menghadapi Cherno Aarons. Ini menarik ya bahwa kita tahu dua-duanya memiliki gaya bertarung yang cukup lengkap ya Bung Deddy, dan ini kita tahu bahwa William berasal dari Prancis dan Cherno berasal dari Belanda dan ini dia sambil kita sama-sama saksikan tale of the tape kedua fighter, Bung Deddy, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa William Gomis ini adalah petarung yang juga sebelumnya pernah berlaga di event mixed martial art yang namanya Cage Warrior yang juga pernah diadakan di Inggris waktu itu. Cukup populer. Ini terutama kedua-duanya ada fighter yang aktif di Eropa ya intinya. Jadi kembali lagi juga dua-duanya memiliki rekor yang bisa dibilang cukup berimbang ya.
Ya, dan kita bisa melihat ya bagaimana keduanya memiliki kemenangan yang cukup dominan ya. Dan ini kita juga tahu bagaimana mereka dua-duanya sangat jago untuk memenangkan bout dengan memfinish lawan ya Bung Deddy Nugraha. Ya, pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menyaksikan bout kita yang ketiga. William Gomis menghadapi Jarno Errens. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Flying out of the mouth of Joaquin Buckley. A beautiful shot, but Buckley fires back straight away. Try to counter. That's not. Pemirsa, kita dapat saksikan tadi bout antara William Gomis menghadapi Jarno Errens 3 ronde di mana dimenangkan oleh William Gomis dengan kemenangan unanimous decision. Iya, baiklah pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bout yang sangat menarik dan kita langsung saja menuju bout kita selanjutnya. Ini akan ada Nassourdine Imavov menghadapi Joaquin Buckley ya Bung Deddy Nugraha, di mana kita tahu Nassourdine Imavov ini menempati posisi ke-12 di kelas middleweight ya, dan Joaquin Buckley ini lawannya memiliki style wrestling. Ya, betul. Dan kalau kita lihat keduanya juga memiliki rekor yang cukup baik ya, dengan Imavov sendiri pernah menang 12 kali menang dengan 4 kali kekalahan, sedangkan Joaquin sendiri pernah menang dengan 15 kali menang dengan 6 kali kalah ya, Intan ya, seperti itu ya. Ya, dan kita tahu bahwa Nassourdine Imavov pernah bertarung juga di kelas welterweight dan light heavyweight ya, dan ini kita sama-sama saksikan tale of the tape kedua fighter, Bung Deddy. Ya, dari segi tinggi badan kita bisa lihat Imavov jauh lebih tinggi ya, dengan tinggi badan 6'3", 6'3", dengan sedangkan Joaquin sendiri memiliki tinggi badan 5'10" ya. Kemudian dari segi jangkauan justru Joaquin memiliki jangkauan yang sedikit lebih panjang dari Imavov. Yang menarik dari Joaquin Buckley ini, dia pernah salah satu tekniknya melakukan spinning back kick waktu itu yang sempat viral di mana-mana, karena dia melakukannya dengan sangat luar biasa, timing yang tepat pada saat kakinya dipegang, dia melakukan spinning back kick dan membuat lawannya KO. Itu yang selalu saya ingat. Fight menarik dari Joaquin Buckley. Dan ini kita akan melihat apakah itu juga akan terjadi di bout kali ini. Langsung saja kita saksikan Nassourdine Imavov menghadapi Joaquin Buckley. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Take a look at this beautiful right hand from Nathaniel Wood right on the temple, and that sent the legs all kinds of wobbly for Ya, ini dia kemenangan Nassourdine Imavov dengan kemenangan angka setelah jual beli pukulan dari ronde pertama sampai dengan ronde ketiga dan sempat mencoba untuk rear naked choke di ronde ini. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pertarungan yang sangat impresif dari Nassourdine Imavov menghadapi Joaquin Buckley. Dan kita akan langsung saja menuju bout selanjutnya, yaitu ada Charles Jourdain menghadapi Nathaniel Wood. Bung Deddy, ini menarik ya, bahwa Nathaniel Wood kita tahu ini adalah seorang striker, sedangkan Charles Jourdain ini memiliki black belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, betul. Dari segi kedua rekor petarung ini juga hampir berimbang ya, Intan. Charles sendiri memiliki rekor 13 kali menang dan 6 kali kalah dan 1 kali no contest. Kemudian juga ada Nathaniel Wood dengan 19 kali menang dan 5 kali kalah. Yang menariknya dari kedua petarung ini juga bisa dibilang prospek di kelas featherweight ya, Intan, karena
kedua-duanya memiliki background yang cukup lengkap. Dari segi Charles Jourdain pun dia pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, tapi kembali lagi Nathaniel Wood sendiri juga lebih banyak mengandalkan strikingnya. Dan ini kita saksikan tale of the tape kedua fighter, Bung Deddy. Kalau dari usia dua-duanya sama-sama sudah berusia matang ya, belum terlalu bisa dikatakan stamina masih sangat bagus di usia segini, dan juga pengalamannya juga sudah cukup banyak. Betul, dari segi tinggi badan tentunya sedikit berbeda, tapi kedua petarung ini juga hampir memiliki berat badan dan juga jangkauan yang sama, reach-nya sama ya. Jadi kalau kita lihat keduanya juga bisa dibilang prospek di kelas featherweight ini ya. Baiklah, kita langsung saja saksikan Bung Deddy dan juga pemirsa. Ini dia Charles Jourdain menghadapi Nathaniel Wood. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Let's take a look at some of the replays. Here's that huge right hand that Thai lands, dropping Cyril Gane. Tries to follow up, lands a big shot. Seperti yang Anda ketahui tadi, kita sudah saksikan bagaimana Nathaniel Wood mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan angka. Setelah kita melihat bagaimana perjuangannya selama 3 ronde. Ya pemirsa, ini tiba juga ya saatnya kita untuk menuju main event kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta UFC dan juga Bung Deddy Wigraha juga nih. Sudah menunggu-nunggu akan ada Cyril Gane menghadapi Tai Tuivasa. Ini dua-duanya sama-sama fighter yang bisa dikatakan adalah fighter yang cukup menakutkan dan juga berprestasi di kelasnya, Bung Deddy. Betul, jadi kalau Cyril Gane sendiri sebenarnya adalah petarung yang bukan di peringkat 1 lagi. Dia pernah menjadi interim champion pada saat itu ya, Intan ya, dan di kelas heavyweight ya. Ya betul, dan Cyril Gane ini memiliki kelebihan, yaitu walaupun dia heavyweight di kelas heavyweight, tapi gerakannya itu seperti di kelas lightweight gitu. Jadi yang petarung yang walaupun berat badannya sangat berat, tapi kembali lagi dia lincah sekali gitu. Sedangkan Tai Tuivasa ini adalah petarung yang lebih banyak mengandalkan strikingnya, yaitu dengan menggunakan pukulan-pukulannya. Dan kembali lagi kedua petarung ini juga sekarang berada di top 5 ya, atau top 5 ya, dan top 10 ya. Top 10 ya. Jadi keduanya juga bisa dibilang adalah petarung yang memiliki prospek yang cukup baik di kelas heavyweight ini ya, Bung Deddy Wigraha. Dan ini kita sama-sama saksikan pemirsa tale of the tape kedua fighter, dan kalau kita melihat usianya masih sama-sama di usia matang, Bung Deddy. Dan ini kita lihat juga ya jangkauan keduanya. Ini Cyril Gane mungkin akan lebih diuntungkan ya dengan teknik strikingnya, dengan style Muay Thai-nya memiliki jangkauan lebih jauh lebih panjang ya, betul sekali. Dan dari bobot berat badan emang Tai Tuivasa lebih diunggulkan, lebih berat ya. Tapi yang menjadi catatan bahwa Cyril Gane ini adalah petarung yang baru saja kemarin berlaga di kelas heavyweight. Waktu itu dia kalah dengan John Jones waktu itu ya. Dan ya kembali lagi pada saat dia berhadapan dengan Tai Tuivasa ini, dia sudah berada di peringkat 1 pada saat itu. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik sekali ya. Kita melihat bagaimana kedua fighter unggulan di kelas heavyweight akan bertemu. Dan ini dia pemirsa, kami ajak Anda untuk segera menyaksikan Cyril Gane menghadapi Tai Tuivasa. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Iya pemirsa, itulah dia main event kita yang sangat seru, di mana dimenangkan oleh Cyril Gane dengan kemenangan TKO. Bung Deddy, terima kasih banyak. Sama-sama. Tidak terasa sudah 2 jam kita menemani pemirsa di rumah, dan pemirsa juga terima kasih sudah bersama UFC Seru selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam, pastinya hanya di TV One. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan menyaksikan Bundesliga Seru bersama rekan saya Bung Bagus, Karasyam, dan juga Bung Yusuf. Akhir kata, saya Intan Somadina mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Salam Sport One. Salam boom boom boom.